kita membaca Yesaya 40 ayat 21 sampai 31. Yesaya 40 ayat 21 sampai 31. Saya membacakan ayat 21, Bapak Ibu ayat 22, kita bergantian sampai ayat 41. Sudah di gereja lagi mati lampu, yang nyala hanya lampu di mimbar, tapi kalau di bagian mimbar itu gelap semua. Kasihan Bapak Ibu yang di sana tidak kelihatan. Tapi iya gitu. Bapak Ibu coba tetap membaca di dalam Alkitab masing-masing sambil ikut mendengarkan ya. Yesaya 40 ayat 21 sampai 31. Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, mereka berada di dalam tanah. Sudah juga dia memberi kepada mereka sehingga mereka kering, dan terbakar oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkan matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tidak ada yang tak hadir, sebab Dia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah yang kau tahu memang kau dengar bahwa Tuhan adalah Allah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, serta juga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan turunan-turunan jadi tersanjung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan membiarkan firman Tuhan terus memimpin hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, salah satu hal yang sangat kita nantikan di zaman ini, di mana teknologi sudah sangat maju seperti hari ini, salah satu hal yang sangat kita nantikan adalah kedatangan pegawai ekspedisi di depan rumah kita sambil teriak, paket, sudah ya. Udah ada suara itu langsung, wah barangku sudah datang. Entah itu alat make up, entah itu aksesoris rambut, aksesoris baju, entah itu barang-barang apa, dapur mungkin, atau barang rumah tangga mungkin gitu ya. Kalau sudah ada teriak paket, wah udah nyampe. Sesuatu yang kita sudah nanti-nantikan beberapa hari, mungkin berminggu-minggu begitu ya, mingguan. Akhirnya tiba, akhirnya sampai juga. Setelah pada bulan Juni tahun 2020 yang lalu ada satu berita yang menarik ya. Dikatakan ada seorang pembeli di daerah Palangkaraya. Dia membeli aksesoris replika pistol, ya, jadi airsoft gun gitu ya. Dia beli sebuah aksesorisnya kecil seharga 50.000. Ketika pegawai ekspedisi teriak paket gitu ya, dia cepat-cepat keluar, lalu dia mau terima barangnya, dia kaget karena barang yang dia pesan itu kecil, tetapi paket yang dia terima kok kotaknya besar. Dia pikir wah mungkin penjualnya kasih bonus gitu ya, dia senang begitu, dia udah nggak sabar buka-buka.
Begitu dia bawa masuk ke dalam rumah, dia buka paketnya, saudara kaget. Karena yang ada di dalam kotak itu bukan aksesoris replika pistol yang dia pesan, yang harganya 50.000 itu, tetapi isinya adalah iPad Pro 11 dan aksesorisnya yang secara total harganya bisa 12-13 juta. Saudara, kalau saudara di posisi si penerima barang salah kirim itu, apa respon Bapak Ibu Saudara? Rezeki anak soleh. Saudara, tetapi yang menarik dari berita ini adalah dia masuk ke di liputan-liputan berita, begitu ya. Si penerima paket salah kirim ini dia foto paket yang dia terima, lalu dia posting di akun media sosialnya. Karena kan masih ada alamat penerimanya ya, ada alamat penerima aslinya, ada nomor HP penerima aslinya, dia posting di situ. Dia katakan, intinya dia katakan ini bukan paket saya, ini paketnya dia, begitu. Kemungkinan juga dia menghubungi penerima paket yang sesungguhnya karena ada nama penerimanya dan nomor HP penerimanya. Setelah itulah yang dia lakukan ketika ketika sudah menanti-nantikan kedatangan paket, tetapi yang dia terima bukan yang dia nantikan. Setelah dia tidak tergoda, walaupun yang dia terima itu harganya berlipat-lipat kali lebih mahal dari yang beli. Kalau dia ambil itu, dia diam-diam gitu ya, lalu dia jual aja aksesorisnya. Dia bisa beli aksesoris pistol yang dia mau itu berpuluh-puluh barang, begitu saudara. Tetapi bukan itu yang dia lakukan. Setelah penantian paket di tengah-tengah zaman dengan teknologi tinggi hari ini masih bisa berujung kecewa. Ya. Sekalipun teknologi kita hari ini sudah canggih, tetapi paket yang kita terima bisa saja masih ada bisa salah kirim. Tetapi firman Tuhan yang kita baca hari ini memperlihatkan kepada kita bahwa menanti-nantikan Tuhan dari dulu sampai sekarang dan sampai seterusnya, menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah berujung pada kekecewaan. Menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah berujung kepada PHP. Tetapi menanti-nantikan Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru, akan memberikan kekuatan yang selalu diperbaharui hari demi hari. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Yesaya ditulis kepada umat Yehuda yang ada di dalam pembuangan yang sedang menghadapi hukuman Allah. Yesaya 1 sampai Yesaya 39, saudara, isinya adalah teguran-teguran Allah kepada Yehuda. Isinya adalah janji penghukuman, janji penghakiman yang akan dan yang sudah dijalani oleh Yehuda. Selama 39 pasal, itu yang dibicarakan. Teguran-teguran, kejahatan-kejahatan Yehuda, dan hukuman-hukuman yang sudah dan yang akan diberikan oleh Allah kepada Yehuda ini. Bayangkan 39 pasal isinya kecaman, teguran, hukuman semua. Tetapi masuk ke pasal 40, saudara, isinya beda. Seperti yang tadi sebagian kita baca pasal 40 ini, saudara, kita bisa merasakan bahwa di dalam mulai dari pasal 40 sampai seterusnya, saudara, Allah menjanjikan keselamatan bagi umatnya yang sedang dia hukum ini. Allah menjanjikan pembebasan kepada Yehuda yang sedang ada di dalam pembuangan karena kejahatan mereka ini. Setelah sebagaimana kita tahu, kita ingat kembali bahwa Yehuda dihukum dengan cara Allah buang mereka ke Babel. Setelah di dalam konteks zaman itu, ketika dua kerajaan berperang, yang berperang bukan cuma pasukan tentara dua kerajaan itu, tetapi di dalam konsep mereka, peperangan dua kerajaan, peperangan dua negara adalah peperangan antara Allah negara A dengan Allahnya negara B. Negara yang menang berarti Allahnya lebih kuat, yang kalah Allahnya keok. Maka di dalam pemikiran bangsa Yehuda, ketika mereka diserbu oleh Babel, ketika mereka runtuh kerajaan mereka oleh Babel, ketika mereka ditawan, dibuang ke Babel, sudah di dalam pemikiran mereka,
Allah Babel lebih kuat. Allah kita kalah dalam peperangan melawan Allah Babel. Dan mereka ada ditawan di Babel selama bertahun-tahun, selama 70 tahun. Bukan tidak mungkin di dalam pemikiran mereka mulai berpikir Allah Babel lebih kuat. Allah kita kalah. Allah nenek moyang kita, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang pernah membebaskan nenek moyang kita dari Mesir itu, dia kalah sama Allah Babel. Di dalam kondisi seperti itu bukan tidak mungkin mereka berpikir demikian. Karena mereka hidup di dalam budaya seperti itu. Di tengah-tengah pergumulan itu, di tengah-tengah tantangan itu, firman Tuhan bicara kepada umatnya melalui Yesaya. Tuhan mengatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, bukan menanti-nantikan Allah Babel, bukan menantikan Allah dewa lain, bukan menantikan dewa dari bangsa lain, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan. Dia seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Allah mau memperlihatkan kepada Yehuda yang sedang ada di pembuangan ini, aku bukan kalah, aku bukan lemah, tetapi aku yang merancang penghukuman ini, aku yang membawa kamu dibuang di sini, supaya kamu menyadari kejahatanmu, supaya kamu menyadari keberdosaanmu, supaya kamu ingat, kamu sudah meninggalkan aku begitu jauh dan mau kembali kepadaku. Maka Allah mengatakan kepada mereka, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Firman Tuhan yang sama juga Tuhan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gejolak, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan, yang membuat pikiran kita, hati kita tidak pernah berhenti bergumul, tidak pernah berhenti, rasanya tidak pernah berhenti khawatir, tidak pernah berhenti memikirkan masalah ini, masalah itu. Belum masalah ini selesai, datang masalah baru. Belum yang ini selesai, datang lagi masalah yang baru. Di tengah-tengah dunia yang seperti itu, mudah sekali untuk kita berpikir, kepada siapa saya mau berharap. Ada banyak pilihan yang ditawarkan dunia ini. Saudara mungkin bisa mengandalkan uang, saudara mungkin bisa mengandalkan sanak keluarga, saudara mungkin bisa mengandalkan atasan, saudara mungkin bisa mengandalkan pelanggan, saudara mungkin digoda untuk mengandalkan kuasa-kuasa gelap. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita, nantikanlah Tuhan, karena Dia sumber kekuatan. Berharaplah kepada Tuhan, karena cuma Tuhan yang bertindak di dalam kuasanya. Inilah pesan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Nantikanlah Tuhan. Apa artinya menantikan Tuhan? Kenapa dengan menantikan Tuhan kita mendapat kekuatan yang baru? Di dalam bahasa aslinya kata menantikan bukan sekedar menunggu, bukan sekedar berharap. Kalau kita menunggu, kalau kita berharap, bisa ada makna kita sedang mengharapkan sesuatu yang bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Misalnya kita berharap, saya berharap tahun ini corona pergi. Tahun ini corona hilang. Apakah harapan itu pasti? Bisa hilang, bisa juga masih ada. Saya berharap tahun ini pekerjaan saya bisa lebih baik lagi. Pekerjaan saya bisa lebih bagus lagi. Usaha saya bisa lebih lancar lagi. Ini harapan. Bisa terjadi, bisa tidak. Tetapi ketika firman Tuhan mengatakan menanti-nantikan Tuhan, mengharapkan Tuhan, yang dimaksud di dalam menanti atau berharap di sini bukan menantikan sesuatu yang bisa ada, bisa tidak, bisa terjadi, bisa tidak, bukan. Tetapi di dalam firman Tuhan, makna menantikan atau makna berharap kepada Tuhan berarti mengharapkan sesuatu yang pasti, mengharapkan sesuatu yang kita ketahui pasti terjadi. Pertanyaannya, apa sesuatu yang pasti itu? Rasanya di dalam dunia ini hampir tidak ada yang pasti selain kematian. Semua orang pasti mati.
Nggak semua juga ya, karena di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang tidak mati. Seorang filsuf bernama Heraklitus, dia mengatakan satu-satunya hal yang tidak berubah atau satu-satunya hal yang pasti adalah perubahan itu sendiri. Terus semua hal berubah. Yang tidak berubah apa? Perubahan. Karena perubahan terus berubah. Perubahan pasti berubah. Sudah tidak ada di dalam dunia ini yang pasti. Semuanya serba tidak pasti. Sudah jikalau tidak ada kepastian di dalam dunia ini, apa maksudnya menantikan sesuatu yang pasti? Sudah di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini, firman Tuhan kepada Yesaya memperlihatkan kita bahwa ada kepastian di dalam pribadi Tuhan itu. Ada satu kepastian yang tidak tergoyahkan. Ada satu kepastian yang tidak bergoncang, yang tidak berpindah di dalam pribadi Tuhan itu. Dia seperti batu karang yang kokoh. Dia seperti batu karang yang teguh, yang diterpa ombak bertahun-tahun tetapi tidak goyah. Dan kepada Dia yang kokoh itulah, kepada Dia yang pasti itulah, kita bisa bersandar kepadanya dengan penuh keyakinan. Apa yang membuat pribadi Tuhan itu menjadi kokoh dan tidak tergoyahkan? Kepastian apa yang bisa kita dapatkan di dalam pribadi Tuhan itu? Saudara, Yesaya 40 memberitahukan kita dua hal. Ayat 26 firman Tuhan mengatakan di bagian terakhir, satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab Ia maha kuasa dan maha kuat. Inilah yang mau ditekankan oleh Allah melalui nabinya Yesaya kepada Yehuda yang sedang berpikir, Allah kita kalah loh. Dewa Babel lebih kuat. Karena kita ada di Babel ditawan sebagai tawanan perang puluhan tahun. Tetapi Allah menegaskan kepada umatnya, aku tidak kalah. Aku adalah Allah yang maha kuasa. Aku adalah Allah yang maha kuat. Dan penyebutan karakter Allah yang maha kuasa dan maha kuat ini bukan cuma disebut, aku maha kuasa, aku kuat, tetapi juga didemonstrasikan, ditunjukkan seperti apa kekuasaan Allah, seperti apa kekuatan Allah. Mulai dari ayat 22 kita melihat Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Menunjukkan betapa besarnya Allah. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Setelah langit yang tidak terbatas itu bagi Allah itu seperti kain. Kain penutup kemah begitu ya, yang Tuhan bisa pasang dengan begitu mudahnya. Ayat 23, Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Sudah tidak ada pemimpin dunia yang lebih tinggi dari Allah, termasuk pemimpin Babel, termasuk rajanya Babel. Sudah dia tidak lebih tinggi dari Allah, bahkan dia tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Israel. Allah bisa mengangkat seorang pemimpin, Allah bisa menurunkan dia. Pemimpin negara, pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi, terus siapapun dia. Allah bisa mengangkat, tetapi Allah juga bisa menurunkan dia sewaktu-waktu. Allah berkuasa atas para raja, atas para pemimpin, atas para hakim. Ayat 28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Allah bukan cuma menyebutkan kepada Yesaya, aku kuat, aku punya kuasa. Sudah tidak. Tetapi Allah menunjukkan bagaimana kekuatanku bekerja, bagaimana kuasaku bekerja. Sudah firman Tuhan bukan cuma bilang kalau Tuhan itu maha kuat dan maha kuasa. Tetapi firman Tuhan juga memperlihatkan bagaimana kuat kuasa Tuhan dinyatakan dengan pasti di dalam pekerjaan-pekerjaannya.
Saudara, saya suka pamer otot di depan anak saya. Edric, nih, otot hook, saya bilang gitu. Tuh, otot hook. Tetapi ketika air galon datang gitu ya, dan saya harus ngangkat 3 lantai, saya ngos-ngosan loh naik 3 lantai sambil angkat galon gitu ya. Mungkin kalau anak saya udah bisa, udah agak gedean gitu ya, dia bakal bilang, udahlah Pak, nggak usah otot, kalau ngangkat galon masih ngos-ngosan begitu ya. Terus saya cuma ngaku-ngaku gitu, otot hook gitu. Tapi ngangkat galon masih ngos-ngosan. Kalau hook beneran kan ngangkat galon ya dipegangnya gini aja sudah, santai. Setelah saya bisa sok-sokan di depan anak saya bisa ngaku-ngaku punya otot, saya bisa ngaku-ngaku kuat, tetapi kalau ngangkat galon aja masih ngap-ngapan, saudara, pengakuan saya cuma omong kosong. Pengakuan saya cuma sekedar pamer. Tetapi ketika firman Tuhan mengatakan Tuhan itu kuat, Tuhan itu berkuasa, Tuhan bukan lagi pamer. Iya, Tuhan pamer sih, tetapi bukan pameran yang kosong. Karena dia menunjukkan benar-benar dia kuat. Tuhan bukan sekedar memberikan pernyataan kosong yang tidak terbukti. Tuhan pamer betul, tetapi apa yang dia pamerkan itu ada buktinya. Dia yang menciptakan alam semesta ini. Dia yang berkuasa atas para raja, atas para pemimpin, atas para hakim. Tuhan yang berkuasa atas sejarah dunia ini. Setelah disitulah Tuhan memperlihatkan, aku bukan cuma pamer, aku bukan cuma memberikan pernyataan kosong, tetapi kamu bisa melihat kuasaku, kamu bisa melihat tindakan-tindakanku di dalam kuasaku. Setelah oleh karena Allah Yehuda adalah Allah yang kuat dan maha kuasa, maka firman Tuhan bisa mengatakan, nantikanlah Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Karena dialah yang kuat dan kuasa itu. Maka di tengah-tengah godaan Yehuda untuk berpaling kepada Dewa Babel, Tuhan mengatakan kepada mereka, jangan bodoh. Aku adalah Allah yang kuat, aku adalah Allah yang kuasa, aku Allah yang maha kuasa. Nantikanlah aku, berharaplah kepadaku, kata Tuhan. Setelah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Oleh karena itu nantikanlah Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Bagaimana kita menantikan Tuhan dalam hidup kita hari ini? Sudah ketika suatu hari nanti misalnya saudara jatuh sakit lalu dokter mengatakan, Bapak, Ibu, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Selanjutnya ini ada di dalam tangan Tuhan. Sudah ketika dokter sudah angkat tangan, sudah nantikanlah Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Kuat kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan, tetapi kalaupun Tuhan punya kehendak yang lain, artinya kalaupun Tuhan tidak langsung menyembuhkan ketika saudara berdoa kepada Tuhan, kalaupun Tuhan punya kehendak yang lain, saudara yakinlah bahwa dia tetap akan bertindak di dalam kuat kuasanya. Mungkin di dalam pekerjaannya, mungkin di dalam kuat kuasanya Tuhan mau membawa saudara lebih dekat kepada Tuhan, lebih bersandar, lebih berserah kepada Dia. Mungkin di dalam kuat kuasanya yang tidak memberikan kesembuhan kepada saudara, Tuhan sedang membuat anggota keluargamu makin dekat satu dengan yang lain. Atau mungkin di dalam kuat kuasanya yang tidak menyembuhkan saudara, tetapi Tuhan sedang mengerjakan anggota-anggota keluargamu semakin dekat kepada Tuhan. Sekalipun tindakan Tuhan tidak seperti yang saudara bayangkan, tidak seperti yang saudara inginkan, tetaplah nantikan Tuhan, tetaplah berharap pada Tuhan. Karena Dia pasti bertindak di dalam kuat kuasanya. Seketika saudara mungkin bergumul di dalam usaha, di dalam pekerjaanmu. Saudara belum mendapatkan pekerjaan yang baru. Usahamu mungkin sedang seret. Saudara mungkin mendapatkan tekanan bertubi-tubi dari atasan. Saudara mungkin ditipu dalam usahamu. Saudara nantikanlah Tuhan.
Tuhan sanggup memberkati usahamu, Tuhan sanggup memberkati pekerjaanmu. Tetapi selama saudara masih bergumul dalam semua itu, saudara tetap nantikan Tuhan. Tuhan akan bertindak di dalam kuat kuasanya. Mungkin di dalam pergumulan usahamu, Tuhan sedang membawa engkau makin dekat, makin bergantung kepadanya. Bukan kepada atasan, bukan kepada pelanggan, bukan kepada segala macam teknik penjualan dan sebagainya. Mungkin di dalam kuat kuasanya Tuhan sedang mengingatkan bahwa Tuhanlah yang memberikan engkau pekerjaan. Maka jangan sampai pekerjaanmu menjauhkanmu dari Tuhan. Ketika seorang istri atau seorang suami bergumul dengan pasangannya, entah karena pasangannya tidak seiman, entah karena pasangannya tidak peduli dengan kebutuhan istrinya atau pasangannya, entah pasanganmu jatuh di dalam perselingkuhan, jatuh di dalam perzinahan, tetap berharaplah kepada Tuhan, tetap nantikanlah Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan relasimu. Namun jika pasanganmu belum juga berubah, saudara yakinlah bahwa Tuhan tetap akan bertindak di dalam kuat kuasanya. Pekerjaan Tuhan yang utama bukan mengubah dia, tetapi pekerjaan Tuhan yang utama adalah mengubah saudara. Maka nantikanlah Tuhan. Ketika engkau bergumul dengan pasanganmu, berharaplah kepada Tuhan. Ya, Tuhan sanggup mengubah semua orang, tetapi yang pertama Tuhan mau bekerja di dalam hatimu. Maka siapapun saudara, apapun status saudara, apapun pergumulan saudara, berharaplah kepada Tuhan. Nantikanlah Tuhan, bukan karena Tuhan akan selalu bertindak sesuai dengan keinginan kita, tetapi karena kita tahu Dia pasti akan bertindak di dalam kuat kuasanya. Saudara, kalau Tuhan sudah bertindak dalam kuat kuasanya, tidak ada yang bisa menghalangi Dia. Tidak ada yang bisa men-tackle Dia. Apa yang Dia kerjakan, apa yang Dia mau lakukan, Tuhan akan capai, Tuhan akan genapi. Oleh karena itu, siapapun saudara, apapun pergumulanmu, apapun statusmu, nantikanlah Tuhan. Karena Dia Allah yang bukan cuma mengatakan aku kuat, aku kuasa, tetapi Dia juga sudah bertindak di dalam kuat kuasanya itu. Sebagaimana Allah menciptakan alam semesta ini di dalam kuat kuasanya, Tuhan juga bisa menciptakan keteraturan di dalam kehidupanmu, di dalam kuat kuasanya. Namun jangan sampai kita beralih kepada hal-hal yang lain, kepada kuasa-kuasa yang lain. Jangan sampai kita beralih menantikan atau mengharapkan pertolongan dari yang lain. Biarlah kita sama seperti pemazmur yang mengatakan, aku mau berharap kepada Tuhan. Ketika dia bertanya, dari manakah akan datangnya pertolonganku? Dia melihat gunung-gunung tempat penyembahan berhala-berhala. Dia melihat di gunung sana tempat penyembahan dewa itu, di gunung situ tempat penyembahan dewa itu, di gunung sana tempat penyembahan dewa yang lain. Dia memandang semua itu dan bertanya, dari manakah datangnya pertolonganku? Dewa yang mana yang akan menolong aku? Dia lanjutkan pertanyaannya dengan satu jawaban. Pertolonganku datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sekalipun di hadapanku ada banyak dewa-dewa asing, tetapi pertolonganku hanya di dalam Allah, pencipta langit dan bumi. Biarlah sama seperti pemazmur hati kita. Sekalipun diperhadapkan dengan banyak pilihan, kita tetap berkata, aku mau menanti-nantikan Tuhan. Karena aku tahu Tuhan pasti bertindak di dalam kuat kuasanya. Membawa aku makin dekat pada Tuhan. Membawa aku makin mengerti kehendaknya. Menolong aku makin tunduk pada Dia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.